Orang yang bersabar itu menahan diri ketika dia mendapatkan musibah. Namun terkadang hatinya masih merasa pedih. Tapi dia tidak sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa sesuatu yang dibenci oleh Allah? Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masih membahas tentang zuhud. Kita sampai pada perkataan Yunus bin Maisarah, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia itu dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Walakinna zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik. Akan tetapi zuhud di dunia adalah hendaklah apa yang ada di tangan Allah itu lebih engkau yakini, lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan manusia. Wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawa. Yang kedua, hendaklah keadaanmu ketika tertimpa musibah dan keadaanmu sebelum tertimpa musibah itu sama. Itulah zuhud. Ketika kita mendapatkan keuntungan besar dan ketika kita mengalami kerugian itu sama. Enggak ada bedanya. Wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Dan yang ketiga, orang yang memujimu dan orang yang mencelamu karena kebenaran, engkau dalam posisi benar, orang yang mencela dan memuji di hadapanmu itu sama. Tidak terlena dengan pujian orang yang memuji dan tidak sakit hati dengan celaan orang yang mencela. Jadi zuhud bukan berarti seseorang meninggalkan dunia, mengharamkan yang halal, tidak mau makan daging, tidak mau naik mobil, tidak mau pakai AC. Ini adalah amalan-amalan lahiriah. Bukan itu zuhud. Karena zuhud itu adalah amalan batin, amalan hati.
Justru Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbisu Iblis, seseorang yang sengaja berpenampilan compang-camping, berpakaian lusuh, sengaja berpakaian lusuh, dia dikhawatirkan tidak selamat dari sifat yang lebih buruk, yaitu sifat ujub dan riya, agar dianggap zuhud. Jadi menampakkan di hadapan manusia kesederhanaan, pakaian lusuh, agar dibilang wali. Jadi justru hatinya kotor karena memakai pakaian yang kotor. Bukan itu zuhud. Sekali lagi, zuhud adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati. 3 hal yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah adalah seseorang lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah berupa pahala daripada apa yang ada di tangan manusia. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih dia harapkan daripada imbalan yang akan diberikan oleh manusia. Yang kedua, dia sadar sebagai seorang hamba dan apapun yang dia miliki adalah karunia dari Allah. Apa yang dia nikmati adalah milik Allah, maka kapan saja Allah mengambilnya, maka dia tidak berat hati. Apapun yang diambil oleh Allah itu memang milik Allah. Jadi ketika dia diberi oleh Allah dan pemberian tersebut diambil oleh Allah, sama saja baginya. Karena itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika dia berada pada posisi yang benar, ada orang yang mencela, ada orang yang memuji, itu sama, karena bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah keridhaan Allah. Tujuan dia adalah kecintaan Allah. Tujuan dia adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipuji dia tidak terlena, dan ketika dicela dia tidak sakit hati. Justru celaan itu lebih dia sukai daripada pujian. Karena dengan celaan dia bisa memperbaiki diri, introspeksi terhadap amal perbuatan dia. Sebaliknya pujian itu seringnya menjerumuskan kita, membuat kita terlena. Fafassara zuhda fid dunya bi thalathati asya' kulluha min a'malil qulub la min a'malil jawarih. Yunus bin Maisarah dalam ucapannya tadi menafsirkan zuhud di dunia dengan 3 perkara keseluruhannya merupakan amalan-amalan hati, bukan amalan-amalan anggota badan. Walihadza kana Abu Sulaiman yaqul la tashhad li ahadin bis-zuhd. Oleh karena itu Abu Sulaiman mengatakan, janganlah engkau mempersaksikan seseorang itu zuhud, karena kita tidak tahu. Sebab zuhud itu tidak tampak. Zuhud itu adalah amalan hati. Jangan sampai pernah mengatakan orang yang pakaiannya lusuh 1 tahun nggak pernah ganti, oh ini orang zuhud. Kemudian orang yang memakai mobil yang mewah, kita katakan ini orang tamak terhadap dunia. Tidak bisa seperti itu. Karena bisa jadi
seorang yang menikmati kenikmatan dunia, memang itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya tidak terkait dengan dunia. Dia nikmati dunia karena memang Allah karuniakan kepadanya dunia. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka untuk ditampakkan pengaruh nikmatnya pada hambanya. Dia mengamalkan hadis Nabi SAW ketika diberi oleh Allah, dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan sewajarnya sesuai dengan kemampuan dia. Sebaliknya orang yang miskin bisa jadi dia tidak zuhud. Memang nasibnya saja dia enggak punya. Tapi hatinya selalu terkait dengan dunia. Kemana-mana pikirannya dunia. Bahkan ketika sholat mikirin dunia. Penampilannya sih kere, tapi hatinya tidak. Hatinya sangat tamak. Sehingga ketika ada kesempatan mengambil harta yang haram, dia ambil. Dan terbukti, maling-maling itu biasanya orang-orang miskin. Pencopet. Berarti dia tidak zuhud. Di sini diperinci lagi tentang ucapan Yunus Maisarah, ahaduha, yang pertama, an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi wa hadha yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi. Seorang hamba lebih percaya pada apa yang ada di tangan Allah, bahkan itu lebih dia percayai, lebih dia yakini daripada apa yang ada di tangan dia. Sudah ada di tangan dia, apa yang ada di sisi Allah itu lebih dia percaya daripada apa yang sudah ada di tangannya. Karena yang di sisi Allah itu kekal, sedangkan apa yang ada di genggaman dia itu pasti akan sirna. Wa hadza yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi, dan ini muncul dari keabsahan keyakinan dan kekuatan keyakinan dia. Jadi semakin kita yakin terhadap akhirat, maka kepercayaan kita pada nikmat yang ada di sisi Allah itu lebih kuat, semakin kuat. Sebaliknya, ketika keyakinan itu menurun, maka keterkaitan kita dengan apa yang ada di tangan kita itu akan semakin besar. Kita terlena dengan harta yang ada di sekeliling kita ketika keimanan kita, keyakinan kita terhadap akhirat itu menurun. Sehingga kita terlalu khawatir dengan dunia yang ada di sisi kita. Bahkan terkadang kita mengkhawatirkan dunia yang belum ada pada kita. Masih di luar, belum menjadi pemilik kita, belum menjadi milik kita. Itu terkadang mengganggu kita, mengganggu jiwa kita, bahkan mengganggu hidup kita, mengganggu ibadah kita. Padahal belum menjadi milik kita. Mengganggu pikiran kita. Malam nggak bisa tidur, mikirkan harta orang. Belum menjadi milik kita karena ketamaan hati kita. Tatkala kita yakin
Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekal, dan apa yang ada di sisi kita itu pasti akan sirna, maka dunia itu tidak akan pernah mengusik hati kita. Kita tidak akan terganggu dengan dunia. Qila li Abi Hazim Az-Zahid, dikatakan kepada Abu Hazim, orang yang terkenal zuhud, ma maluka, apa harta yang engkau miliki? Qal, ia mengatakan, malani la akhsha ma'ahumal faqr. Dua harta yang dengannya aku tidak takut, tidak khawatir jatuh miskin. Yang pertama adalah as-siqatu billah, percaya kepada Allah. Dan yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas, putus asa dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya tidak ada harapan sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Wa qila lahu amma takhaful faqr, dia ditanya, apakah engkau tidak takut kemiskinan, kefakiran? Faqal, ia menjawab, ana akhaful faqra wa maulaya lahum ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Apakah pantas aku takut fakir, takut miskin, sedangkan Tuhanku yang memiliki langit-langit, Tuhanku yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi orang yang zuhud itu tidak khawatir sama sekali dengan masa depan dunia dia. Jadi dia yakin rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia lebih percaya dengan pengaturan Allah daripada pengaturan manusia. Maka keyakinan ini hendaknya sering kita tumbuhkan dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Manusia sekaya apapun itu miskin, tidak ada apa-apanya. Sehingga kita tidak khawatir. Allah itu yang memiliki segala yang ada di langit, segala apa yang ada di muka bumi, semua yang ada di dalam bumi. Barang tambang itu semuanya milik Allah. Batu bara, emas, perak, minyak bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita adalah salah satu makhluk dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dikaruniai rezeki. Pasti kita akan mendapatkan bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Fudail, berkata Fudail, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wa jal. Pangkal kezuhudan itu adalah ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita ridho. Ridho itu adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada sekedar sabar. Orang yang bersabar itu menahan diri ketika dia mendapatkan musibah.
namun terkadang hatinya masih merasa pedih, tapi dia tidak sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa sesuatu yang dibenci oleh Allah? Seperti menampar-nampar pipi, meratapi, membenturkan kepala di dinding, memukul-mukul kepala, mengucapkan ucapan yang buruk. Ini orang tidak sabar. Kalau orang sabar itu menahan diri, tangannya sudah gregetan mau banting gelas, tapi dia tahan. Ini adalah perbuatan tercela. Lisannya mau mengumpat, mau mengucapkan sumpah serapah, tapi dia tahan. Jangan, perbuatan ini dibenci oleh Allah. Tapi hatinya masih bergejolak, dia tahan. Ini adalah sabar. Tingkatan yang lebih tinggi adalah ridho, tenang hatinya. Sama saja ketika sebelum mendapatkan musibah dan tatkala mendapatkan musibah. Maka tingkatan sabar itu adalah wajib. Adapun ridho itu adalah sunnah. Ada yang lebih tinggi tingkatannya adalah syukur. Bersyukur ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jabatannya dicopot, alhamdulillah, tanggung jawab saya di hadapan Allah berkurang. Ketika hartanya diambil oleh Allah, alhamdulillah, hisab saya berkurang di hadapan Allah. Mencari celah-celah positif pada setiap musibah yang menimpa dirinya. Maka zuhud pangkalnya adalah ridho. Kalau seorang ridho pasti dia akan zuhud. Wa qala al-qanu'u huwa zahid. Fudail bin Iyad juga mengatakan orang yang qanaah itu adalah orang yang zuhud. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang dia dalam kehidupannya segala kebutuhannya tercukupi, nggak ada tunggakan, nggak ada cicilan. Kalau beli apapun dia bayar dengan cash, nggak ada tanggungan hutang. Tapi dalam hatinya merasa tidak cukup. Padahal berkecukupan, hatinya merasa belum cukup. Maka yang seperti ini belum zuhud. Maka orang yang qanaah, berapapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa cukup. Itulah orang yang zuhud. Wa huwal ghani. Inilah hakikat orang yang kaya. Karena kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Al-ghina ghinan nafs, kata Nabi SAW. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan dalam jiwa, bukan pada harta materi yang kita miliki. Karena banyak orang yang sudah tercukupi, hartanya cukup untuk 7 turunan, bahkan nggak habis dimakan 7 turunan, tapi masih merasa kurang. Maka dia orang yang miskin. Faman haqqaqal yaqin wasaqa billahi fi umurihi kulliha wa radiya bitadbirihi lahu wa anqata'a 'anit ta'alluqi bil makhluqina raja'an wa khaufa wa wada'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruhah wa man kana kadzalika kana zahidan haqqan. Maka barang siapa merealisasikan keyakinan, percaya kepada Allah dalam segala urusannya, ridho terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memutuskan
keterikatan kepada makhluk, baik berharap maupun khawatir, yang menyebabkan seorang terikat hatinya dengan makhluk, baik berharap maupun takut, sering sekali menjadikan dia mencari dunia dengan sebab-sebab atau dengan usaha-usaha yang dibenci oleh syariat. Seorang apabila keterkaitan hatinya terhadap dunia, ya, takut dipecat, takut tidak untung, mengharap naik jabatan, mendapatkan posisi strategis. Jadi harapan dan ketakutannya semata-mata kepada makhluk, maka dia akan melakukan usaha mencari rizki dengan cara-cara tercela. Maka prinsip dia ABS, asal bos senang. Enggak peduli apakah yang dia lakukan itu dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia berdagang. Ketika keterkaitan hatinya kepada makhluk, keterkaitan hatinya kepada makhluk tanpa peduli ridho dan murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan usaha-usaha yang tercela. Yang penting dia untung meskipun menipu. Yang penting konsumen puas. Baik dia mendolimi konsumen tersebut, karena kepuasan konsumen itu terkadang konsumennya didolimi, tapi dengan dihiasi, ya. Dihiasi dengan kata-katanya, engkau telah membeli barang yang terbaik, sehingga konsumen tersebut puas karena merasa membeli barang terbaik, padahal yang lebih baik banyak, cuman dia nggak tahu. Engkau ya satu-satunya orang yang punya di daerah ini, yang lain nggak ada. Terlena, ditipu, atau membuat ridho konsumen dengan transaksi yang haram, dengan cara riba. Yang penting akad jadi, deal, meskipun akadnya mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan ketika kita takut atau berharap kepada makhluk, akan melakukan usaha-usaha yang tercela. Apabila seseorang sebaliknya dia yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, rizki dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan memutuskan diri keterikatannya dengan makhluk, wa man kana kadzalika kana zahidan haqqo. Maka apabila orang sifatnya seperti itu, maka dialah orang yang zuhud yang hakiki. Meskipun dia bergelimang harta karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam usaha, berani karena benar meskipun taruhannya adalah jabatannya. Yang salah dia katakan salah meskipun yang salah itu adalah atasannya. Adapun orang yang takut kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, dia akan selalu memuji atasannya meskipun atasannya keliru. Tidak berani dia menegurnya. Jadi meskipun dia diberi limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberaniannya, karena kejujurannya, karena keistiqomahannya, maka dia adalah orang yang zuhud. Sebaliknya penipu
dalam usaha, dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memuji atasannya padahal atasannya keliru, kemudian atasannya sadar bahwa dia keliru, maka dia akan marah kepada bawahnya ini. Kenapa kemarin engkau tidak ingatkan aku? Dipecat dia. Bahaya ini. Sehingga dia menjadi orang yang bangkrut, orang yang kere, kehilangan pekerjaan. Dia tidak zuhud meskipun kere. Meskipun miskin dia tidak zuhud. Adapun orang yang berani dalam kebenaran, dia mencari ridha Allah dalam usahanya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia qanaah berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dia terima dengan lapang dada. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, limpahan rizki. Jadi meskipun rumah dia megah, mobilnya mewah, istrinya 4, itu orang yang zuhud. Sebaliknya tadi, yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh bangkrut, istrinya minggat. Ya, karena istrinya pasti mau sama dia karena dunianya. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang-tendang, maka dia bukan orang yang zuhud. Wa kana min agnan nas, orang yang seperti itu, ya, yang tidak ta'alluq, tidak terkait dengan manusia hatinya, dia adalah orang yang paling kaya. Wa illam yakun lahu syai'un minad dunya, meskipun dia tidak memiliki sedikit pun dari dunia, namun hatinya tidak terkait dengan manusia, maka dia adalah orang yang paling kaya. Kama qala Ammar radhiyallahu an, sebagaimana ucapan Ammar radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa kafa bil yaqini hina, dan cukuplah keyakinan itu merupakan kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughla, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Ini adalah nasihat yang sangat berharga. Tidak perlu jauh-jauh mencari nasihat. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling cepat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan mengingat kematian atau melihat orang yang mati atau ziarah kubur. Maka ketika kita tamak terhadap dunia, khawatir terhadap dunia, datang ke kuburan. Perhatikan orang-orang yang sedang di dalam kubur. Apa yang mereka harapkan saat ini? Apakah pangkat dan jabatan? Apakah rumah baru, mobil baru? Tidak. Yang mereka harapkan saat ini adalah amal soleh. Maka selagi ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun satu hari ini, maka kita perbanyak amal ibadah. Satu kali tasbih itu sangat diharapkan oleh penghuni kubur. Karena ditampakkan kepada mereka betapa berharganya ibadah-ibadah yang mereka lakukan ketika di dunia. Mereka mengharapkan seandainya diberi kesempatan oleh Allah sekejap hidup kembali di dunia, mereka akan bertasbih meskipun hanya satu kali tasbih. Sekarang saat ini kita masih memiliki kesempatan membaca 100 kali tasbih, 100 kali takbir, 100 kali tahlil, beristighfar, membaca salawat, bersedekah. Maka ketika hati kita tamak, lakukan ziarah kubur. Lihat apa yang mereka harapkan saat ini. Apakah ingin mengembangkan bisnis
atau ingin bersedekah. Jelas yang mereka harapkan adalah bersedekah. Maka saat ini kita masih ada kesempatan. Gunakan kelebihan harta kita untuk segera kita sedekahkan. Itulah yang paling kita harapkan kelak ketika kita sudah berada di alam kubur. Jadi cukuplah kematian. Tidak perlu nasihat yang panjang lebar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ingat kematian. Ziarah kubur. Maka itu akan meningkatkan keimanan kita secara signifikan. Wa kafa bil yaqini ghina, cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Yakin Allah yang mengatur rezeki sudah cukup. Kita menjadi orang terkaya. Dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan kita. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al yaqinu la turdin nasa bi sakhatillah. Yakin itu adalah engkau tidak menjadikan manusia ridho, engkau tidak menjadikan manusia itu senang kepadamu dengan kemurkaan Allah. Wala tahsadu ahadan ala rizkillah, dan engkau tidak hasad kepada siapapun atas rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wala talumma ahadan ala ma lam yu'tikallah, engkau juga tidak mencela seorang pun pada rizki yang Allah tidak memberimu. Fa inna rizqallahi la yasuquhu hirsu harisin. Karena rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa digiring, tidak bisa didatangkan oleh orang yang tamak, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang tidak mengharapkan rizki tersebut. Itulah yakin. Dan ini adalah tanda-tanda keyakinan itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana mendiagnosanya? Yang pertama adalah kita tidak mencari kesenangan orang, kecintaan orang, agar orang suka terhadap kita dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih menghibur orang, membuat orang senang dengan kemurkaan Allah, dengan sesuatu yang haram, dengan sesuatu yang salah, maka kita tidak yakin. Khawatir kita kehilangan pekerjaan, khawatir kita kehilangan rizki, kemudian kita melakukan yang haram, kita melakukan yang salah, melakukan yang keliru, maka kita belum yakin. Kalau yakin itu semuanya lewat. Kita tidak peduli apakah kita akan kehilangan pekerjaan ataukah kita akan kehilangan kesempatan rizki. Kalau itu haram, kita katakan haram. Kalau itu salah, kita katakan salah. Tidak membuat manusia senang dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, engkau tidak hasad kepada siapapun atas rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau kita yakin rizki itu yang mengatur adalah Allah, orang mau untung besar dengan usaha yang kecil, tidak ada ganjalan dalam hati kita. Kadang orang dipermudah rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Modal sedikit, untungnya besar, resikonya kecil, pekerjaannya mudah, waktunya sedikit. Ada sebagian orang
diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sementara kita yang peras keringat banting tulang, atau bahkan banting keringat peras tulang sampai remuk, rezekinya segitu-gitu aja. Melihat orang yang diberi keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hasad dalam hati kita. Dan hasad itu lebih sering pada orang yang seprofesi. Penjual buah sama penjual buah, penjual es sama penjual es. Pegawai untuk naik jabatan, ya, maka yang dia hasati adalah orang yang selevel dengan dia. Dia merasa sudah baik, ya, sudah menjilat atasan sampai kering air liurnya, tapi enggak dipromosikan naik jabatan. Sementara orang yang baru kemarin sudah naik jabatan, perasaan biasa-biasa saja dia kerjanya, maka hasad dalam hati dia. Jualan juga seperti itu, dia jualan makanan enak, nikmat, lezat, ya. Bahannya bahan yang berkualitas, harga juga tidak mahal. Tapi ada orang yang jualan rasanya biasa saja, harganya lebih mahal tapi laris. Hasad enggak? Pasti hasad. Itulah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa digiring oleh siapapun. Ada orang bikin warung di tempat strategis, rasanya nyaman, nikmat, harganya juga terjangkau, nggak laku. Ada yang posisinya tersembunyi. Saya pernah makan soto di Boyolali, itu namanya soto ndelik. Delik itu artinya tersembunyi. Memang tempatnya tersembunyi, ya. Masuk ke dalam komplek, ya, perkampungan, jalannya belok-belok baru ketemu soto itu. Tempat parkirannya penuh mobil motor, padahal delik, ya. Yang di pinggir jalan tidak selaris daripada yang warungnya delik. Itulah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar paham konsep rizki, yang mana rizki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan ada hasad sedikit pun. Maka jika kita masih sakit hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka kita belum zuhud. Terkadang seseorang menderita dengan kesenangan orang, senang dengan penderitaan orang. Kalau ada tetangganya beli mobil baru, meriang dia. Ini tandanya hasad. Kalau tetangganya mendapatkan musibah, dalam hatinya alhamdulillah. Anak tetangga tidak diterima menjadi ASN, alhamdulillah. Padahal sudah keluar biaya banyak, alhamdulillah. Ketika mendapatkan cerita seolah-olah simpatik, ya. Merasa kasihan, ya sabar ya Bu. Dalam hati syukurin. Ini pertanda hasad. Orang yang hasad itu belum zuhud. Yang ketiga, wala talumma ahadan ala ma lam yu'tikallah. Engkau tidak mencela seorang pun dengan harta yang engkau belum diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang pedagang, ya, sudah menawarkan harta, sudah promosi, ya, menawarkan dagangan. Dia yakin bahwa barang yang dia jual itu dibutuhkan pembeli. Pembeli itu pun mampu untuk membeli barang yang kita tawarkan
dan itu tidak mengurangi hartanya. Artinya apa? Itu hal yang sepele. Ya. Jualan kita cuman pentol 30.000. Harta dia banyak. Dan pentol itu dia butuhkan karena kita tahu anak-anaknya suka pentol misalnya. Kita tawarkan jauh-jauh. Ya. Karena sebagian pedagang itu mengharap belas kasih. Siang hari pasti dia akan beli. Apalagi tahu saya datang dari jauh, 25 kilo jaraknya dengan rumah orang kaya tadi. Ketika sampai ke rumahnya kita tawarkan, Pak ini masih fresh. Saya tahu anak bapak suka pentol. Orang tadi mengatakan tidak, saya tidak beli. Kalau kita sakit hati maka kita tidak zuhud. Jangan engkau cela seseorang dengan rizki yang Allah belum memberi kepadamu. Banyak pedagang kan di sini. Terkadang sakit hati pada orang yang gak beli sama kita. Ya terserah dia. Pembeli itu bil khiyar. Ya. Memiliki khiyar. Apakah mau membeli atau tidak. Atau bahkan sudah bertanya, berapa ini harganya? Kita sebutkan harganya. Murah saja Pak, 30.000. Oh enggak jadi beli. Marah kita. Ngapain nanya-nanya enggak beli? Dan itu sering. Seorang menawarkan barang di sosmed. Dia promo dengan bahasa yang indah. Yang kepingin harga inbox. Ketika di inbox, berapa harganya Mbak? Disebutkan harganya. Maaf, nggak jadi beli. Marah dia, ngapain nanya-nanya? Nah, tadi disuruh inbox kalau mau tahu harganya. Kalau nggak mau repot, sebutkan harganya di depan. Ya. Harga 100.000, beres, nggak akan ada orang yang inbox. Ya. Yang mau langsung transaksi beli. Ini semua orang suruh inbox. Begitu di inbox, wapri malah marah. Orang tanya, namanya orang tanya, kalau cocok dia beli, kalau tidak ya tidak. Barangkali dia punya kebutuhan yang lain. Barangkali uangnya belum cukup. Nah, ini penyakit ya. Yang pengen wapri, ingin tahu harga inbox, begitu di inbox marah. Aneh. Jadi biar ini nasihat buat para pedagang ya. Biar enggak repot ya. Biar enggak kebanyakan pekerjaan, cantumkan harga. Cantumkan harga, beres, semua orang tahu berapa harganya. Kalau orang tertarik, dia akan beli. Kalau enggak, ya, dia tidak akan inbox, tidak akan merepotkan kita. Tapi kalau ada 100 orang wapri kita, semuanya nggak jadi, tambah sakit hati. Ya. Jadi biar nggak sakit hati, terus terang tampilkan harga. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, wapri atau inbox itu merasa seseorang, calon konsumen itu merasa bahwa harganya tidak disamaratakan. Saya akan dibedakan dengan pembeli yang lain. Tapi kalau harga dicantumkan, maka konsumen, calon pembeli akan merasa ini semuanya harganya sama. Tapi kalau wapri itu tergantung keahlian penawar. Maka pembeli-pembeli yang merasa tidak pandai menawar, dia tidak akan mewapri kita. Dia akan putus asa terlebih dahulu. Ah, ini paling mahal. Maka kenapa minimarket ya, yang warna merah itu laris padahal lebih mahal daripada toko-toko di warang, karena apa? Harganya tertera. Itu kalau yang perhatian belanja, biasa belanja ya. Belanja ke minimarket, belanja di warung, itu ada selisih harga, kalau dikumpulkan itu lumayan.
Tapi kenapa lebih suka ke minimarket? Ya, karena harganya tertera. Meskipun dia sadar ini harganya lebih mahal. Tapi karena tertera harganya, manfaat yang pertama, seorang konsumen sudah merasa bahwa penjual ini jujur. Artinya harganya tidak akan terlampau tinggi. Berbeda dengan warung yang tidak mencantumkan harga, dan itu terkadang terjadi. Ya. Terutama warung makan, ini yang sering. Sudah makan ini itu, padahal makannya sedikit, bayarnya 500.000 rupiah. Mahal sekali. Nggak bisa lagi mengelak karena sudah ada di dalam perut. Ya. Itu sering terjadi. Ya. Maka konsumen khawatir dengan barang-barang yang tidak tertera harganya. Dia sudah ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Ketika disebutkan harga, sudah masa mau mengembalikan lagi, itu supan. Berbeda dengan yang sudah tertera harganya, manfaat yang kedua meskipun sedikit lebih mahal, dari awal sudah bisa mengatur. Ini uang saya 100.000, bisa beli apa saja di minimarket ini. Dia lihat, oh ini lebih mahal, ini lebih murah. Dia ambil yang lebih murah, sehingga pas uang dia 100.000. Kalau masuk ke warung yang tidak ada harganya, dia akan kesulitan. 100.000 ini cukup enggak dengan barang-barang yang saya perlukan? Maka begitu pula ketika kita berjualan ya, secara online, cantumkan harganya. Apa sih susahnya? Ya. Harga 30.000, beli 2 50.000. Selesai. Itu akan laris insya Allah. Daripada yang kepingin inbox tanya harga wapri. Ya, itu orang wapri kemahalan, akhirnya yang jual marah. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita marah kepada seseorang karena kita tidak mendapatkan rizki dari Allah yang kita anggap dialah yang memberi rizki. Maka keyakinan kita kurang. Bukan konsumen yang memberi rizki kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsumen, calon pembeli, itu adalah sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datangnya rizki kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.